Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak lupa hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya Wahyu Gunawan dari kelas 4B Tadris IPS. Saya akan mempresentasikan tugas yang tempo hari telah diberikan, yaitu membangun akselerasi tumbuh kembangnya anak. Jadi, tumbuh kembang merupakan dua sifat yang berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah adanya transformasi fisik, peningkatan jumlah dan ukuran sel secara kuantitatif, di mana sel-sel tersebut mensintesis protein baru yang menunjukkan seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan gigi. Perkembangan merupakan peningkatan kompleksitas fungsi, kualitas, dan menjadi bagian dari perilaku pertumbuhan, seperti kemampuan berjalan, kemampuan berlari, kemampuan berbicara, kognitivitas, dan lain sebagainya. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi tentang tumbuh dan berkembangnya anak. Namun, ada 3 faktor besar yang paling dominan dalam mempengaruhi tentang tumbuh dan kembangnya anak. Yang pertama adalah faktor dari lingkungan keluarga. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat, dan selanjutnya lagi ada lingkungan sekolah. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak. Lingkungan keluarga adalah pilar utama untuk membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang dan baik dalam beretika, norma, moral, dan akhlak. Keluarga berperan dalam membentuk pola sikap dan pribadi anak. Juga, keluargalah yang menentukan bagaimana proses pendidikan anak, tidak hanya di sekolah, akan tetapi untuk semua faktor bisa dijadikan sumber dalam pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga harus dapat memberikan dan menyiapkan pendidikan untuk anaknya agar menjadi generasi penerus yang terdidik, yakni melalui jenjang pendidikan, sehingga terbentuk dan berkembang pribadi anak yang berkarakter baik, berjiwa sosial, bermoral, beretika, terampil, beradab, dan memiliki skill untuk masa depan. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang secara relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu tempat tertentu, bersosialisasi, dan memiliki kebudayaan yang sama. Peran masyarakat juga sangat penting dalam mendidik perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat adalah orang yang lebih tua, tidak dekat, tidak dikenal, tidak memiliki ikatan familiar dengan anak, tetapi saat itu ada di lingkungan tersebut sang anak atau melihat tingkah laku si anak. Orang-orang inilah, orang-orang tua yang tidak dikenal inilah yang dapat memberikan contoh, mengajak, atau melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Kita bisa mengambil contoh perilaku masyarakat yang dapat mendidik pertumbuhan kembang anak, yaitu yang pertama, membiasakan gotong royong. Yang kedua, membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Dan yang terakhir, menegur anak yang melakukan perbuatan tidak baik. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah atau pendidikan. Lingkungan sekunder seorang anak adalah sekolah, di mana mereka biasanya menghabiskan waktu beberapa jam di sekolah, baik di SD, SMP, maupun SMA. Pengaruh pendidikan bisa menjadi pengaruh faktor yang dominan untuk tumbuh kembang anak, karena anak-anak pada dasarnya menghabiskan sekitar 7-8 jam berada di sekolah, sehingga diharapkan sekolah dan para guru memberikan dampak positif bagi seorang anak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada 3 lingkungan yang berperan dominan dalam pembentukan karakter dan pertumbuh kembangnya anak, yaitu yang pertama lingkungan keluarga atau informal, lingkungan sekolah atau formal, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat atau non-formal. Adapun beberapa aspek yang harus dikembangkan dan diperhatikan sejak usia dini dilihat dari perkembangan psikologi, yang pertama pertumbuhan fisik, kedua pertumbuhan dan perkembangan kognitif, dan yang ketiga perkembangan psikososial. Anak-anak harus berada di lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosionalnya.
Namun, dengan bertambahnya umur, lingkungan sosial dan media menjadi peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku anak. Hal ini agar anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu, dibutuhkan bimbingan orang tua dan para guru dalam pembentukan fondasi awal dari perilaku anak. Juga harus dapat memberikan contoh dalam berperilaku, berbicara, dan beretika yang baik kepada anak. Mengapa? Karena pertumbuhan dan perkembangan seorang anak ini sangat pesat dan dapat berpengaruh bagi kehidupan kedepannya. Dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa, di mana di masa anak-anak ini masih aktif, bebas berimajinasi, berfantasi, tidak pernah mengenal kata lelah, penuh rasa ingin tahu atau penasaran yang kuat dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.